Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Deborah Today. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara membuat tugas melalui aplikasi Quizizz. Nah, sebelumnya aplikasi Quizizz ini kalian bisa download di handphone, bisa menggunakan laptop juga bisa. Dan kali ini saya mencoba menggunakan laptop. Nah, pertama kalian coba ketik dulu Quizizz. Nah, nanti akan keluar, kalian tinggal klik Quizizz the world most aiding learning platform, klik, dan nanti akan keluar seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini selanjutnya kita klik login. Ini untuk mendaftarnya terlebih dahulu ya, untuk kita masuk sebelum kita membuat kuis di Quizizz. Nah, di sini bisa menggunakan login pakai email, bisa login memakai Gmail juga bisa. Dan kali ini saya mau pakai Gmail. Klik Gmailnya. Oke, kalau sudah kita tinggal isi emailnya berikut. Saya pakai email saya. Dan passwordnya. Kita tunggu untuk login lagi. Nah, dan kalau sudah di login, tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Tampilan Quizizz-nya akan seperti ini. Nah, dan selanjutnya, langkah selanjutnya saya akan masuk untuk bagaimana cara membuat kuisnya. Kita klik create, ya. Kita klik di sini ada quiz dan listen. Karena kita mau bikin kuis, jadi kita kliknya kuis. Nah, di sini sudah keluar untuk created kuisnya. Jadi tergantung kita mau membuat kuis tentang pelajaran apa. Di sini sudah ada matematik, English, fisik, biologi. Jadi tinggal pilih aja. Nah, di sini saya akan memilih other ya. Jadi lain. Di sini contohnya tentang temanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Next. Kalau sudah next, di sini kita tinggal pilih. Di sini ada pilihan multiple choice, checkbox, fill in the blank, pull, open ended, dan slide. Nah, dan kalian bisa memilih kalau multiple choice ini adalah pilihan ganda. Kalau checkbox ini kalian tinggal checklist saja. Kalau fill in the blank ini kalian bisa pakai seperti paragraf seperti itu. Jadi siswa bisa mengisi seperti paragraf. Nah, di sini saya akan pilih pilihan ganda multiple choice. Jadi siswa lebih gampang, tinggal memilih aja. Klik multiple choice-nya. Nah, di sini kita tinggal memilih bikin soal dan bikin jawaban. Di sini kalian bisa memasukkan foto juga bisa. Ini kalian bisa menggunakan audio juga bisa, menggunakan video juga bisa. Nah, kali ini saya ketik biasa aja. Saya ingin bikin soal contoh dari apakah yang dimaksud, apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini untuk jawabannya, di sini kalian tinggal pilih aja, tergantung kalian jawabannya mau 3 juga bisa, pilihan gandanya mau 3, pilihannya ada 3 atau 4 juga bisa, tergantung seenaknya kalian aja. Di sini saya mau
pakai 3 aja. Oke, pertama yang A berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang B berbeda-beda tetapi tidak satu. Dan yang ketiga saling menghargai antar suku. Nah, di sini sebelum kalian next, kalian harus mengklik dulu tanda centang di situ. Jawaban yang benar yang mana, kalian tinggal centang. Kalau saya kan jawaban yang benar adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Saya klik yang centang, nanti sudah ada tanda hijau, tandanya itu jawabannya sudah terpilih. Nah, dan next, kalau sudah selesai, di sini juga ada pilihan waktunya. Kalian bisa memilih. Di sini ada banyak pilihan waktunya, ada 5 second, 10 second. Di sini saya akan pakai 60 detik ya. 60 detik, dan kalau udah diisi, diperiksa lagi apakah sudah diisi jawaban yang benar yang mana, waktunya sudah diisi dengan baik. Kemudian kita save. Oke, kalau sudah save, sudah bisa ya teman-teman, sudah keluar. Nanti kalau contoh ada perubahan lagi, kalian bisa edit di sini aja. Kalau kalian pengen nambahin lagi, pengen nambah soal lagi, kalian tinggal klik ini aja. Ini dia, ada tanda plus, new question, tinggal kalian klik. Multiple choice lagi, terserah kalian mau pilihan ganda atau mau buat paragraf. Di sini udah ada semua lengkap ya. Tinggal kalian pilih lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau cara untuk membuat kuis di Quizizz menurut saya lebih mudah sih, meringankan kalian. Ini hampir-hampir mirip dengan menurut saya Google Classroom, tapi ini menurut saya untuk Quizizz ini lebih kompleks. Jadi sekian dari saya, seperti itu cara membuatnya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran Ibu ya. Tetap masih biasa di pembelajaran PPKN. Dan seperti biasanya kita akan tetap membahas mengenai wawasan Nusantara. Kemarin kita sudah banyak, Ibu juga udah kirim materi di Google Classroom. Kalian pasti sudah membacanya. Karena pembahasan masih tetap sama, dan Ibu akan coba share dulu sekali lagi. Oke, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Baik, kali ini kita tetap sama akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Kalian sudah baca materi Ibu di Google Classroom? Ya Bu. Oke, kalau kalian sudah baca, coba Ibu pengen tahu. Kalau kalian sudah mempelajarinya tentang di Google Classroom tentang wawasan Nusantara, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa itu wawasan Nusantara? Saya Bu. Baik, saudara. Baik, Anel bisa jelasin ke Ibu? Ya Bu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara dan di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, baik. Terima kasih ya. Sepertinya Anel sudah membaca. Atau mungkin ada dari yang lain? Mungkin Fiska? Menurut Fiska, wawasan Nusantara itu seperti apa? Cara pandang bangsa Indonesia terhadap keseluruhan tentang Indonesia, Bu. Oke, baik. Terima kasih Fiska. Dan mungkin Saudara Kusnu ingin menambahkan mengenai materi yang ada sekarang wawasan Nusantara. Bagaimana Saudara Kusnul? Ingin menambahkan mengenai wawasan Nusantara?
Izin menambahkan, Bu. Oke, baik. Silakan Saudari Kusnul. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, lautan, dan udara di atas sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah mau membaca materi Ibu dan sudah dipelajari. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, dan selanjutnya di sini bahwa Indonesia adalah negara kepulauan ya. Kita sudah tahu Indonesia adalah negara kepulauan yang berarti Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan juga memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak aneka ragam suku dan bangsa. Coba Ibu pengen tanya, ada yang tahu kita ini sekarang pulau Indonesia udah ada berapa? Ada yang masih ingat? Indonesia mempunyai berapa pulau? Saudari Anel mungkin? Lupa Bu, 2000-an bukan Bu? 2000 lebih. 5.707 Bu. Baik, betul sekali Saudari Fiska ya. Saudari Anel hampir mendekati, tidak apa-apa ya. Semua belajar, kita sama-sama belajar ya. Terima kasih Saudari Fiska. Nah, jadi keinginan bangsa Indonesia itu untuk bersatu dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia diperlukan suatu upaya untuk mewujudkannya. Nah, coba Ibu pengen deh salah satu dari Saudari Fiska coba menjelaskan mengenai filosofis Pancasila. Berdasarkan filosofis Pancasila, manusia Indonesia memiliki motivasi untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama. Oke, terima kasih Saudari Fiska. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai Pancasila. Tentunya ketika kita ingin membahas bangsa Indonesia, membahas negara, pasti pada dasarnya Pancasila itu tidak akan pernah terlepas ya. Karena ada yang tahu Pancasila itu sebagai apa? Pedoman hidup bangsa, Bu. Yes, betul ya. Pancasila itu adalah Pancasila adalah pedoman, sebagai pedoman tujuan lo dari bangsa Indonesia. Jadi semua sudah menjadi satu kesatuan mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, terus juga diperlukan bahwa partisipasi yang aktif bagi masyarakat dalam mewujudkan generasi nasionalisme melalui wawasan Nusantara ini. Jadi melalui wawasan Nusantara ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Coba Saudari Anel bisa menjelaskan mengenai partisipasi yang aktif itu seperti apa bagi masyarakat yang sudah Saudari Anel sudah tangkap itu seperti apa? Saudari Anel, mohon maaf bisa di-unmute dulu. Yang pertama itu mendukung persatuan bangsa, Bu. Iya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Tuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir, bersikap nasionalis, serta berpandangan luas sebagai intelektual. Yang terakhir, memelihara nilai-nilai positif di lingkungan serta merubah budaya kreatif yang dapat menciptakan pertengkaran. Gitu. Oke, mantap Saudari Anel ya. Nah, selanjutnya juga ada pun nih peran masyarakat dalam menghadapi derasnya globalisasi. Coba Ibu pengen coba Saudari Kusnul bisa menjelaskan mengenai peran globalisasi nih, arus globalisasinya sudah semakin meningkat dalam wawasan Nusantara. Bisa Saudari Kusnul? Bisa, Bu. Coba. Yang pertama itu menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua, berperilaku cinta terhadap tanah air dan bersediakan kebudayaan bangsa wawasan Nusantara. Lalu yang ketiga, mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain. Lalu yang keempat, memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada yang lain, bahkan bagi negara lain. Yang kelima, tidak larut dalam kebudayaan asing yang bisa mempengaruhi hal yang negatif terhadap diri generasi penerus maupun bangsa budaya Indonesia. Oke, baik ya. Terima kasih Saudari Kusnul sudah membantu Ibu untuk menjelaskan.
Jadi kita tahu bahwa untuk peran masyarakat itu sangat penting untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Berperilaku cinta terhadap tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa wawasan Nusantara. Dan ada juga mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain. Coba Ibu mau minta contoh dari Fiska. Contoh mencintai kebudayaan sendiri dibanding kebudayaan bangsa lain itu seperti apa? Misalnya walaupun kita secinta apapun sama budaya luar, kita tetap pakai pakaian adat kita sendiri, tetap cinta dengan budaya kita sendiri, Bu. Nggak lupa sama budaya kita walaupun secinta apapun kita sama budaya luar. Oke, betul ya. Kita ini sebagai bangsa Indonesia, kita tahu kita tuh lahir di Indonesia, seharusnya kita memperkenalkan budaya-budaya kita sendiri. Banyak orang mungkin tidak melarang untuk kita mengikuti keadaan yang ada, tren-tren yang ada yang sekarang sudah semakin meningkat ya, apalagi kita tahu sekarang. Tapi jangan sampai tren-tren itu, jangan sampai globalisasi itu memikat diri kita sehingga kita malah tidak mencintai produk-produk yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi mari kita kembangkan mulai dari kita nyanyikan lagu nasional ya, banyak lagu budaya, kita nyanyikan lagu daerah, kita nyanyikan banyak sekali ya, tari-tarian juga bisa kita ikuti ya. Dan ada juga kita memperkenalkan nih budaya asli Indonesia kepada yang lain, bahkan negara lain. Jangan pernah malu untuk kita memperkenalkan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu penuh banyak sekali wawasan Nusantara yang ada. Jadi nggak perlu malu untuk kita memperkenalkan setiap kegiatan-kegiatan yang berbau-bau wawasan Nusantara yang ada di Indonesia. Terus tidak boleh larut juga dalam kebudayaan asing yang bisa mempengaruhi hal negatif. Jadi jangan sampai negara lain itu membuat kita mengambil sisi-sisi negatifnya, tapi kita bisa mengikuti tapi yang positif-positif aja ya anak-anak ya. Nah selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara. Coba salah satu bisa jelasin ke Ibu arah pandang wawasan Nusantara itu seperti apa? Aku, Bu. Oke, Saudara Fiska bisa langsung silakan. Arah pandang wawasan Nusantara, yang pertama ada arah pandang ke dalam, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang kedua ada arah pandang keluar, mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Oke, baik, terima kasih Saudara Fiska. Nah, jadi kita tahu ya, arah pandang wawasan Nusantara itu ada arah pandang ke dalam dan ada arah pandang keluar. Nah, kalian harus memahami nih karena materi yang sudah Ibu kasih nanti akan keluar di kuis gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga nih tentang fungsi wawasan Nusantara. Jadi fungsi wawasan Nusantara itu bagaimana wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan dalam pembelajaran materi wawasan Nusantara? Ibu pengen tahu satu persatu dulu deh kesimpulan dari wawasan Nusantara, mulai dari Anel. Kan Anel sudah baca materi, kesimpulannya itu seperti apa jadinya? Saudari Anel, jangan lupa di-unmute ya. Ibu, Ya. ulang pertanyaannya tadi kurang jelas, Ibu. Oke, pertanyaannya kan Anel kan tadi Ibu sudah menjelaskan juga mengenai materi wawasan Nusantara. Anel juga pasti sudah mempelajari yang ada di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu minta coba Anel buat kesimpulan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu jadi ibaratnya cara pandang kita terhadap Indonesia, gimana sih Indonesia tuh budayanya tuh gimana. Seperti Ibu katakan kan, Indonesia itu kan beragam budayanya. Kita nggak boleh malu terhadap Indonesia, harus cinta juga sama Indonesia. Iya, betul. Betul sekali Saudari Anel ya.
Oke, mungkin ada lagi? Ibu mau dengar kesimpulan dari Fiska mengenai wawasan Nusantara, mengenai materi kita di hari ini? Kalau menurut saya, wawasan Nusantara itu cara pandang, sikap kita sebagai warga negara agar menjaga kebinekaan kita, negara kita jadi nggak terpecah gitu, Bu. Oke, betul sekali ya. Saudari Kusnul, yang terakhir mengenai Kusnul, kesimpulan di hari ini seperti apa wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional dalam pengertiannya, yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara, dan demi kepentingan nasional, bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Oke, mantap ya. Sangat bagus kesimpulan kalian pada hari ini. Nah, dan sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan membahas. Ibu pengen tanya dulu deh. Ada nggak, kan kalian sudah melihat kuis Ibu, ada yang belum paham nggak dari kuis yang Ibu kasih? Kalau belum Bu, saya. Ada, Bu. ada, oke. Kalau belum paham, kita akan bahas sama-sama ya kuisnya pada hari ini ya. Baik. Oke. Oke, Ibu akan share link dulu biar kita akan bahas sama-sama kuis yang telah Ibu buat. Bentar ya. Kira-kira dari satu-satu deh Ibu mau tanya yang kurang paham kuis Ibu tuh yang di mananya? Di nomor berapa coba? Kalau saudari Anel di nomor berapa kira-kira? Sebelum Ibu share kuisnya. Ini pandang dan kurang paham. Oh, seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ya. Nah, oke, Ibu share ya sekarang ya tentang kuisnya. Oke, siap ya, kita akan mulai kuisnya. Nanti kita akan jawab satu-satu kira-kira yang mana jawabannya paling tepat. Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke. Oke, pertanyaan nomor 1 bisa terbaca? Bisa, Bu. Coba dibaca. Kira-kira apa? Konsepsi wawasan Nusantara, aspirasi Yang ide, gagasan, dan cita-cita bukan, Bu? Oke, kita coba ya, gagasan dan cita-cita. Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, benar ternyata, hebat. Saudari Fiska tadi ya. Oke, selanjutnya. Gimana? Yang nomor 3 bukan, Bu. Keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Ada yang lain? Aku keutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional, Bu. Oke, kita coba ya. Yang kira-kira punya Anil apa Fiska nih? Punya Anel aja nggak apa-apa, Bu. Punya Anil, kita coba punya Anil ya. Bu, bisa. Kalau Kusnul pilihnya yang mana? Jawabannya? Yang C, Bu. Yang C. Kita berarti yang benang yang C ya. Saudari Anil ya. Yang cewek, Bang. Oke, kita coba Iya, Bu, ya. yang C. Iya, Bu, yang C. Oke, ternyata yang benar yang C ya. Oke, tidak apa-apa. Lebih semangat lagi. Kita lanjut ke kuis nomor selanjutnya. Oke, ada yang paham? Wawasan Nusantara, Bu. Ya, Yang D, betul Bu. sekali. Sudah pasti ya. Yang tadi kita sudah pelajari. Jawabannya adalah wawasan Nusantara. Hebat anak-anak ibu ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya soal berikutnya.
kerjasama bukan? Oke, Fiska bilangnya kerjasama. Kalau saudari Kusnul? Saudari Kusnul Yang D, kira-kira Bu. apa? Yang D. Yang D, Bu. Kayaknya. Keadilan. Kalau saudari Anel? Saudari Anel pilih yang mana? Kerjasama, Bu. Kerjasama, Bu. Jadi kita coba kerjasama ya, karena kerjasamanya tadi milih 2 orang. Kita coba ya. Benar atau tidak? Wah, ternyata yang benar adalah keadilan. Tidak apa-apa. Next, soal berikutnya. Oke, sudah. Ibu kasih waktu. Yang B, Bu. Yang apa? Yang B. Yang B. Kusnul B. Anel. Bentar, Bu. Oke, Fiska. Aku yang A. Fiska yang A. Kusnul yang B. Kalau Anel? Aku yang D, Bu. D. Iya, Bu. Oke, berarti beda-beda ya. Ada yang A, B, dan D. Kita coba yang Kusnul dulu ya. Kira-kira benar atau tidak? Kusnul yang B ya. Iya, Bu. Ya, betul ya. Untuk Kusnul betul. Vera kalau ulangan duduk sama aku ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Fiska, jawabannya apa Yang B, Fiska? Bu. Yang C, Bu. Yang B. Kedaulatan, Yang B. Kewajiban. kewajiban. Ada lagi? Yang apa yang B ya? Oh, yang A, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ya, betul sekali ya. Warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Next, Iya, pertanyaan yang ketujuh. Silakan dibaca pertanyaan yang ketujuh. Yang A. Yang A, Bu. Oke, tadi kita sudah pelajari bersama-sama ya. Arah pandangnya itu ada arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Oke, good job. Nah, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira yang mana jawaban yang paling benar? Yang C. Yang Apa A, ja- Bu. Aku yang Apa jawabannya? yang D, Bu. Yang D, Ada yang D, Bu. A atau D? D, iya. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Yang A, oke, yang A ya. Oke. Oke, pertanyaannya selesai ya. Oke, kalian bisa langsung saja kalau ingin mengerjakan kembali. Tadi kan kita udah bahas sama-sama. Yang pengen coba sendiri di quizzes bisa langsung dikerjakan sendiri. Oke, anak-anak. Tadi kita salah satu ya dalam pembelajaran quizzes tadi. Oke, tadi dari kuis ada yang belum kalian paham nggak di nomor berapa? Kira-kira? Nomor 2, Bu. Yang nomor 2 masih ingat materinya tentang apa? Apa ya, Bu? Lupa lagi, Bu. Nomor 2 ya, sebentar ya.
Oke. Oke, kuisisnya ternyata sudah berakhir anak-anak. Ya, jadi skornya tadi itu adalah 5.810.000 ya. Sudah termasuk hebat kalian anak-anak yang hebat. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada. Sudah cukup? Sudah. Oke, baik, kalau sudah cukup, Ibu selesaikan sampai di sini. Kalian jangan lupa mengerjakan kuisis yang udah Ibu berikan linknya di Google Classroom. Itu ada batas waktu sampai minggu depan ya, mohon dikerjakan karena itu akan masuk penilaian nanti, oke? Baik, Ibu akhiri pada pagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan waktu kesempatan buat Ibu untuk membagi share materi yang ada, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah berpartisipasi dalam menjelaskan setiap materi yang ada. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa ya. Terima kasih.